Bismillah, alhamdulillah, wabadu. Bab terakhir dari kitab Al-Jizyah. Jizyah adalah harta yang diambil dari orang kafir dhimmi sebagai jaminan aman karena mereka tunduk. Setelah kaum muslimin tahapan-tahapan jihadnya berada pada kesempurnaan, bukan sebatas menuntut hak, tapi juga mengembangkan dakwah yang sudah mampu untuk berperang. Makanya mereka yang belum kedatangan Islam dijelaskan Islam itu begini, sehingga jelas gamblang. Ketika sudah ditawari masuk Islam, bila nggak mau, tunduk bayar jizyah kepada mereka yang produktif, mendapatkan penghasilan, maka kena jizyah sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Apabila tidak, maka perang. Kemudian ketika peperangan terjadi, mungkin saja terjadi perdamaian, mungkin mereka usul dan itu diterima. Itu termasuk amanat yang diemban kaum muslimin ketika memegang janji damai. Maka orang yang memiliki hak damai dan hak-hak yang lain dilarang untuk dikhianati. Makanya membunuh kepada orang kafir dhimmi itu, muslim yang membunuh kepada orang kafir dhimmi, apa dosanya? Tidak mencium bau surga. Berapa jaraknya? 40 tahun. Apa artinya? Apa tidak masuk surga sama sekali? Tidak. Apa artinya? Tidak bisa masuk surga bersama rombongan yang awal. Kenapa? Dia tidak terpenuhi syarat bersama rombongan yang awal. Dia nanti bersama rombongan dengan orang yang semisal ketika urusannya telah selesai. Kalau begitu, berkhianat adalah dosa. Entah yang dikhianati oleh muslim baik-baik, atau yang dikhianati itu adalah orang lain, kafir dhimmi, kafir muahad, kafir mustakman. Atau kondisi aman kita sehari-hari, kita punya transaksi dengan tetangga yang mereka punya agama A, punya agama B, punya agama C. Yang jelas itu kondisinya aman, bukan di medan peperangan. Orang terikat janji dengan mereka, maka orang Islam harus menepati janji. Ketika mengingkari, oh itu dosanya dahsyat. Karena orang Islam pada kondisi aman tidak dilarang berinteraksi dengan orang yang beragama lain selagi adil. Mereka tidak mengusir tentang agama dan tidak memerangi agama dan tidak mengusir kaum muslimin, sebagaimana ada pada surah Mumtahanah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang untuk berinteraksi petung kepada orang-orang yang mereka tidak memerangi agama kamu. Mereka tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, asalkan semuanya kamu usahakan dengan adil, gak dilarang. Memang Allah suka kepada orang yang berbuat adil. Ini akidah Ahlussunnah. Dan orang dikatakan orang kafir itu ketika telah tegak hujjah. Apa kemarin tanda-tanda tegak hujjah? 1, hidup. 2, masuk umur balik. 3, punya indera lengkap. 3, 4, sudah kedatangan arahan. Ini jalan surga, ini jalan neraka, jelas gamblang, gak ada kekaburan pemikiran. Berikutnya, punya kemauan dan kemampuan, fitrahnya senang kepada yang baik, benci kepada yang buruk, dan punya kemampuan mewujudkan. Kemudian
nggak ada yang memaksa. Tugas manusia memilih, maka wajarnya memilih yang baik. Tetapi mereka ternyata memilih yang buruk. Itu seringnya tidak wajar. Yang menyebabkan tidak wajar, kenapa buruk kok dipilih? Padahal ngerti buruk itu buruk, aslinya itu benci. Sehingga dia termasuk orang yang jahil. Makanya tokohnya namanya Abu Jahal, karena sudah ngerti baik buruk, ternyata malah memilih yang buruk. Kan jahil kan. Ngerti duit 1.000, ngerti duit 1.000, sama-sama disangoni gratis. Ternyata malah pilih sing 1.000, membuang sing 1.000. Bener atau enggak bener? Ya bocah cilik masih pantas ya. Sangoni 1.000 arep, sangoni 1.000 ndak arep. Kenapa? Orang ngerti, bapak kayak cilik cekelane hanya duit 1.000, diarene duit wilek 1.000. Nek 1.000 tutuk duit. Nah, pancen bocah cilik. Kalau bukan bocah cilik ternyata kok milih ngono, berarti jenenge jahil. Ngerti jalan surga itu enak, neraka itu benci, kok malah memilih jalan neraka. Namanya jahil. Laki-laki namanya Abu Jahal, perempuan namanya Ummu Jahal. Ngono ya kira-kira. Kira-kira penyebabnya apa mereka kok memilih kejahilan? Jawab, hasad. Apa yang paling banyak? Hasad. Nah begitu, gak suka orang lain dapat keberuntungan. Sudah sering kita sampaikan, kenapa orang semisal Abu Jahal yang sangat cerdas secara akal-akalan, ngerti wahyu, ngerti nabi, ngerti mukjizat, nggak ada alasan secara pribadi menyalahkan, menolak Nabi SAW, tapi kok sumpah memerangi, nyapo? Hasad. Makanya sukunya Nabi SAW apa namanya? Bani Hashim. Sukunya Abu Jahal namanya apa? Bani Abdi Syamsin. Dua suku itu lomba bersaing, jur-juran ingin jadi yang terdepan, terus bersaing. Akhirnya Bani Hashim punya keunggulan. Di tengah-tengah kami ada Nabi, ayo Nabimu sopo. Mereka gak bisa berkutik. Akhirnya mereka sumpah, demi Allah akan saya perangi. Dibom dan rokok gak opo-opo, sepenting tradisi nenek moyang yang ku perjuangkan harus sukses. Padahal itu mesti gagal. Makanya namanya Abu Jahal. Itu penyebab kenapa mereka kok memilih seperti itu. Akhirnya mereka seperti itu. Itu tanda-tanda orang kafir. Dan kita nggak gampang untuk memutuskan orang itu kafir semata melakukan dosa. Harus ada penegakan hujjah. Ketika sudah tegak, himbauan nasihat, tunggu beberapa saat. Ternyata nggak mau, sudah. Mereka sengaja memilih kafir. Akhirnya bisa menyeret ke medan peperangan. Dan ternyata bila sudah keseret ke medan peperangan, itu baru mereka bisa dibunuh, harta bisa dirampas. Tapi selagi tidak keseret ke medan peperangan, walau mereka kafir, tetapi normal kehidupan kita sehari-hari, kayak aja kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, transaksi kita sehari-hari dengan tetangga agamanya macam-macam, itu kondisi aman. Makanya orang Islam harus memiliki pegangan akhlak mulia, yaitu bisa menepati janji. Apabila mengkhianati, itu dosanya besar. Sementara di tengah-tengah kita ada orang itu memiliki ciri khas menjadi kelompok takfiri. Semata tidak cocok dengan kelompoknya dikatakan kafir, 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 kafir. Ada di masyarakat. Ada itu rata-rata orang Khawarij seperti itu. Apa dasar pemikiran orang Khawarij? Semata bukan anggota kelompoknya sudah dikafirkan, kekal di neraka. Apa dasar pemikiran mereka? Yang nama-nama mereka ada Khawarij, ada Haruriyah, ada Nasibi. Sekarang nama-nama mereka semisal Salafi, Wahabi,
Salafi Haroki, Salafi Jihadi, nama-nama mereka seperti itu. Atau nama-nama yang lain, nama bisa berubah-ubah, yang kita tidak usah sibuk dengan nama. Kadang juga ada kesamaan. Yang paling utama itu adalah ciri khas alur pemikirannya. Gimana ciri khasnya? Alur pemikirannya gimana? Iman itu harus sempurna. Satu dosa besar walau bukan syirik itu menyebabkan murtad kekal neraka selamanya. Akhirnya mereka biasa dikenal dengan kelompok Wa'idiyah, orang yang terngiang dengan ancaman. Hanya semata kata kholidina fiha itu sudah dianggap murtad. Padahal yang namanya ayat itu ada tafsirnya. Sementara yang bisa meluluh lantakkan betul-betul jadi murtad neraka selamanya itu apabila musyrik. Dosa-dosa yang lain itu lihat kondisinya dulu, karena Allah telah menjelaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak berkenan mengampunkan dosa ketika orang itu melakukan kesyirikan. Tegak hujjah, tahu syirik akan bahayanya, ternyata dia sengaja. Aku dibong dan rokok, dikekal gak opo-opo. Senada dengan itu, ada orang yang kayak begitu. Iblis pun juga sama gitu pemikirannya. Abu Jahal, Fir'aun, dan macam-macam. Ahli kitab juga sama. Itu namanya kelompok Wa'idiyah, kesyirikan yang bisa merisiko ke sana. Orang yang melakukan jelas nanti bisa termasuk murtad. Jadi pemikiran orang Khawarij, kelompok Wa'idiyah itu adalah iman harus sempurna, tidak boleh ada dosa. Makanya super ibadah mereka itu pol, sehingga nggak boleh kena noda langsung dikafirkan. Semata nggak ikut kepada kelompoknya dikafirkan. Akhirnya harta yang dimiliki oleh orang selain kelompoknya itu digambarkan bagaikan mahkota di atas singa. Selagi bisa menjinakkan singanya, harta diambil gak mengapa. Nah, ini pemikiran mereka. Itu namanya kelompok takfiri, suka mengkafirkan orang lain. Nah, kita tidak boleh yang seperti itu. Karena tugas kita itu adalah secara pribadi ilmu dengan manhaj yang benar, beramal, ikhlas, istiqomah. Ketika kita bermasyarakat, membesarkan pahala dengan dakwah, mendoakan, sabar. Adapun vonis bukan kewenangan kita. Tugas kita menjelaskan ciri-ciri tanda orang murtad. Orang itu apabila sifatnya begini, yaitu tegak hujjah sengaja membangkang, itu bisa kafir. Tapi kita tidak menvonis kamu kafir, enggak seperti itu. Kecuali orang itu duduk di pengadilan untuk meluruskan, itu beda lagi. Sementara tugas dakwah itu bukan jadi hakim yang menvonis. Itu ada di masyarakat seperti itu. Hanya semata bukan kelompoknya, itu sudah dikafirkan sampai harta mereka bagaikan mahkota di atas singa. Siapa yang bisa ngelelo singane benturu, mahkotanya diambil, itu katanya halal. Makanya mereka itu berpotensi sebagai koruptor, tukang ngapusi, merampas, sehingga tidak ada istilah berkhianat. Ya, ternyata itu semua jauh dari sunnah itu sendiri. Sementara yang diperbuat Nabi SAW itu adalah orang kafir itu bisa dibunuh, diambil hartanya ketika terlibat di medan peperangan. Setelah mereka sengaja memilih perang, itu baru bisa dibunuh dan dirampas hartanya. Apabila kondisinya bukan begitu, walaupun orang kafir, maka mereka tetap terjaga. Maka khianat kepada mereka hukumnya sama dengan khianat ketika orang Islam mengkhianati kepada saudara se-Islam, itu nilai dosanya sama. Kita ulang kembali, ketika orang kafir dijamin aman, ada orang Islam membunuh, resikonya adalah dia tidak mencium
bau surga, padahal bisa dicium aromanya pada jarak perjalanan selama sejauh 40 tahun. Ini menunjukkan orang kafir yang punya hak pada kondisi damai, maka mereka tidak bisa dikhianati. Tadi 3 hadis telah dibacakan. Sekarang kita urai. Hadis yang pertama diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabdakan, likulli ghadirin, untuk setiap pengkhianat, hutang piutang nggak bayar, minggat umpamanya, atau janji ternyata juga nggak ditepati, atau orang menjadi penanggung jawab kemudian kabur gak karuan, termasuk suami nggak tanggung jawab kepada istrinya. Ada kan, begitu dinikahkan tinggal minggat. Kenapa? Tidak tahu. Yang jelas itu banyak itu kriteria pengkhianat. Untuk setiap pengkhianat liwaun, ada bendera yaumal qiyamati, di hari kiamat. Qala Khatumah, berkata salah satu dari 2 perawi, siapa 2 perawi itu? Pertama dari Abu Wa'il, dari Abdullah, yang kedua dari Sa'ib, dari Anas. 2 jalur ya. Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud, itu 1 jalur, 1 jalur lagi dari Sabit, dari Anas. 2 jalur periwayatan berbeda tetapi hadisnya sama. Di sini ada sedikit berbeda tapi maknanya sama. Qala berkata ahaduma, salah satu dari jalur periwayatan menggunakan bahasa yunsobu, ditancapkan, dipasang, dikibarkan. Wa qala akharu, berkata yang lain menggunakan bahasa yuro, bisa dilihat, yaumal qiyamati, yang yu'rafu bi, bisa dikenal dengannya. Redaksi bahasanya berbeda tapi maknanya sama. Jadi maknanya kondisi manusia di padang mahsyar gimana? Sendiri-sendiri atau berkelompok? Kondisi orang ngumpul di padang mahsyar sendiri-sendiri atau berkelompok? Secara kriteria sendiri-sendiri, secara kesamaan kriteria berkelompok. Jadi secara kriteria sendiri-sendiri, kriteria A, kriteria B, kriteria C, gaya A, gaya B, gaya C. Tapi secara jumlah berkelompok. Yang punya kriteria A jumlahnya sekian, yang punya kriteria B jumlahnya sekian, yang punya kriteria C jumlahnya sekian. Gitu kan? Jadi pencuri ada bendera, bendera pencuri, nah begitu. Bendera perampok, bendera penyamun, bendera korupsi, bendera penipu, bendera pezina, bendera pemakan harta riba, bendera pemakan harta anak yatim. Itu duwe bendera dewi-dewi. Di bawah bendera itu banyak enggak anak buahnya? Yang jadi pencuri banyak enggak? Yang jadi koruptor banyak enggak? Nah begitu. Banyak itu. Satu bendera nanti anggotanya bisa miliaran. Naudzubillah min dzalik. Makanya bila orang itu sudah masuk pada grup A, ya nggak bisa pada grup B. Orang beriman juga sama. Orang beriman yang lisannya untuk zikir, nanti satu bendera isinya anggota itu ya mukmin ya ahli zikir kabeh. Ada orang beriman lisannya untuk rasan-rasan, ada grup bendera rasan-rasan, nanti anggotanya tukang rasan-rasan kabeh. Anak bendera ini dewi-dewi. Ada orang beriman yang tidak berkhianat, nanti ada benderanya, bendera mukmin yang bisa jaga amanat, misalnya begitu. Ada orang beriman termasuk pernah berkhianat, mengkhianati suami, mengkhianati istri, mengkhianati janji, mengkhianati hutang, mengkhianati tonggone, banyak.
Enek grup PDI di masing-masing itu dipasang bendera. Nah begitu gambarannya ke sana. Jadi secara sifat itu ada bendera sendiri-sendiri, tetapi secara jumlah pemilik sifat itu nanti enek grup dewi-dewi. Adapun makna ayat yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, itu maknanya orang di sana sudah tidak bisa ta'awun lagi, saling tolong menolong. Gak bisa ta'awun lagi, tolong menolong, gak bisa. Ingin menebus diri, mengorbankan orang lain tidak bisa, masing-masing nanggung dosane dewi. Ketika sudah begitu, akhirnya dikelompok nih, grup A, grup B, grup C. Nah setelah kita digambarkan bagaimana kondisi di padang mahsyar yang seperti itu, kita bisa siapkan sekarang. Lah yo, aku sok kira-kira berkumpul pada bendera grup opo yo? Grup orang yang ahli tauhid, grup orang yang sholatnya khusyuk, grup orang yang syirik, grup orang yang bid'ah, grup orang yang suka bukaan aurat, misalnya. Enak grup dewi-dewi. Makanya kalau kita tuh pengen dadi grup wong sing api, yang kita siapkan sekarang. Itu grup wong sing api apa? Jaga aurat, jaga kehormatan, tidak zina mata, tidak zina telinga, tidak zina mulut, dan seterusnya. Kalau memang kita tertarik kepada kebaikan, siapkan sekarang sehingga nanti ketika kumpul di padang mahsyar punya grup dewi. Kalau kita pengen grup yang selamat, ya kita siapkan sejak dari sekarang. Itu tadi di hari kiamat masing-masing kelompok itu ada benderanya sendiri-sendiri. Kita nanti di mana, maka di dunia kesempatan menyiapkannya. Berikutnya hadis kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Nabi, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, likulli ghadirin, untuk setiap pengkhianat, liwaun, ada bendera, yunsabu, yang akan dipasang, ditancapkan, dikibarkan. Liwat berarti sesuai dengan pengkhianatannya. Semakna hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala bersabda Rasulullah SAW, yauma fathi Makkah, pada hari penaklukan kota Mekah. Nah kita mengulang pelajaran ini. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? 8 Hijriah. Kenapa orang Mekah ditaklukkan? Karena mereka mengingkari janji. Mereka janji dengan siapa? Dengan kaum muslimin. Mereka mengadakan perjanjian tahun berapa? 6 Hijriah. Dikenal dengan perjanjian apa? Hudaybiyah. Hudaybiyah itu apa? Roti apa geduk? Geduk? Ayo, apa Hudaybiyah? Nama sebuah tempat. Kronologinya kenapa kok sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah? Urut peristiwanya gimana? Yaitu Nabi SAW itu mau umroh, diumumkan, lalu banyak yang ikut. Berapa jumlahnya? 1.400-an, bisa kurang bisa lebih. Ketika sampai di Hudaybiyah, dikirimkan utusan untuk memberitahu kepada orang Quraisy, kami akan umroh. Siapa yang diutus? Utsman ibnu Affan. Ternyata terhalang sampai beberapa hari, tersebar berita Utsman dibunuh. Ini termasuk pengkhianatan, karena utusan itu tidak boleh dibunuh, harus dihargai, dikawal, dijaga selamat. Itu utusan. Akhirnya antisipasi yang disiapkan Nabi SAW apa? Ketika ada berita Utsman dibunuh,
siap membela darah Utsman sampai tetes penghabisan. Semua sahabat yang ikut diambil janji setia, siap. Waktu itu ketika beliau mengambil janji berada di bawah sebuah pohon, sehingga disebut dengan Bai'atus Syajarah. Dan kepada mereka-mereka yang janji setia siap membela darah Utsman, Allah meridhoi kepada mereka, sehingga juga disebut dengan Bai'atul Ridwan, sebagaimana di surah Al-Fatah diceritakan. Buat yang sudah mengkaji tafsirnya paham apa isi tafsir surah Al-Fatah. Id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Laqad arada mu'minin id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Nah, begitu. Silakan dicek kembali tafsiran dari surah Al-Fatah. Ternyata Utsman aman-aman saja. Kemudian mereka mengirimkan delegasi untuk rembukan. Berulang-ulang belum ada kesepakatan. Akhirnya mereka mengirim seorang utusan dari Quraisy, apa jenenge? Suhail bin Amr. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, oh yang teko jenenge Suhail bin Amr, insyaallah urusannya gampang. Ternyata Allah izinkan urusannya gampang. Apa hasil perjanjian? Gencatan senjata selama 10 tahun. Apalagi umroh kali ini tertunda. Tahun depan itu pun hanya 3 hari. Apalagi orang Quraisy yang ingin bergabung dengan Nabi setelah ditandatangani ini tidak bisa, harus ditarik kembali. Tapi kelompok Nabi apabila ingin bergabung dengan Quraisy harus diizinkan. Ini sudah kita kaji kemarin. Karena pentingnya perdamaian ternyata disetujui oleh Nabi SAW. Walaupun Umar waktu itu tidak setuju, tapi tunduk kepada pimpinan. Karena itu Nabi, karena itu imam. Nah begitu. Ternyata di sana hikmahnya besar. Ujung-ujungnya terjadi penaklukan kota Mekah. Kenapa? Karena berjalan hanya 2 tahun, suku yang bergabung kepada Quraisy tikai dengan suku yang bergabung dengan Nabi. Quraisy sebagai induknya mestinya melerai, tapi malah membantu sukunya untuk ikut membantai. Nah ini mulai ada pengkhianatan. Dan Abu Sufyan selalu gagal datang ke Madinah untuk memperbarui. Akhirnya siapkan pasukan misterius, artinya nggak terdeteksi. Ketika sudah dekat mengepung. Mereka nggak bisa berkutik, makanya penaklukannya pakai ucapan. Siapa meletakkan senjatanya aman, masuk rumah menguncinya aman, masuk masjid aman, masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Kenapa? Abu Sufyan sudah didakwai, dia itu masuk Islam. Nah begitu, sudah masuk Islam. Itu kenapa mereka ditaklukkan? Karena pengkhianatannya, karena hukuman. Kemudian mereka setelah dilucuti karena kalah perang, mereka ditanya, apa yang hendak ku perbuat pada kalian? Padahal mereka itu bunuh boleh, perempuan anak-anak jual ke pasar, budak boleh. Kenapa? Hukum perang. Mereka berkhianat, bisa ditaklukkan. Tetapi dengan wibawanya Nabi SAW mengatakan, apa yang hendak ku perbuat pada kalian? Apa jawaban mereka? Sebaik-baik saudara kami, anak terbaik dari saudara kami. Dikatakan kalian bebas. Terperangah mereka. Akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Apalagi mereka mengatakan kalau Muhammad itu nabi, mesti jadi raja di negerinya. Sekarang terbukti enggak? Terbukti. Semakin semangat mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, di sela-sela dari kondisi seperti itu, di sini ada wasiat yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang alur pembahasannya jelas. Pesan Nabi SAW pada hari penaklukan kota Mekah, yang dinasihati sekarang adalah kaum muslimin. La hijrota, sekarang sudah tidak ada hijrah lagi. Apa makna hijrah? Berpindah dari negeri syirik menuju ke negeri
tauhid supaya leluasa bertauhid. Sebab semula tidak aman, cari tempat yang aman. Mana tempat semula tidak aman? Mekah. Mana tempat yang aman? Madinah. Hijrah kalau begitu maknanya pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Sekarang sudah ditaklukkan, sudah menjadi milik kaum muslimin. Orang musyrik tidak punya daya. Yang ada mereka tinggal pilih Islam atau hancur. Diberi waktu selama 4 bulan. Nah begitu, Islam atau hancur. Kenapa? Ya memang mereka dihancurkan karena berkhianat, syirik. Nah begitu. Sehingga mereka nggak punya kemampuan, sudah dilucuti. Semua simbol kesyirikan habis. Di Ka'bah patung yang mengelilingi berapa jumlahnya? Ada 300-an. Dan di tempat sana ada tempat penyembahan berhala A, B, C, banyak. Dan itu sudah dimusnahkan semuanya. Kuburan-kuburan yang disembah sama diratakan. Maknanya simbol-simbol kesyirikan dimusnahkan, sehingga setan tidak disembah lagi di jazirah Arab. Yang ada ada tauhid. Memang Allah perintahkan wa qatilu fi sabilillah hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Berperanglah kamu di jalan Allah sehingga tidak ada fitnah. Apa makna fitnah? Syirikan. Yang ada itu hanya agama Allah, itu agama tauhid. Nah begitu. Makanya dengan kondisi yang sudah aman seperti ini, sudah tidak ada hijrah, yaitu perpindahan penduduk, migrasi dari Mekah menuju ke Madinah. Kenapa? Sekarang di Mekah sudah aman, negeri Islam, menyembah Allah dengan leluasa, cari ilmu, bertauhid, sholat, berdakwah. Karena semua simbol kesyirikan sudah dimusnahkan. Ini makna la hijrota. Hijrah yang seperti ini yang sudah tidak ada. Tapi hijrah punya makna umum, meninggalkan dari apa yang Allah larang menuju kepada apa yang Allah perintahkan. Tetap apa kalau begitu? Hijrah dari kebodohan menuju kepada ilmu. Berlaku atau tidak berlaku? Berlaku. Hijrah meninggalkan dosa menuju ke ketaatan. Berlaku atau putus? Berlaku. Hijrah meninggalkan bid'ah ke sunnah. Berlaku atau tidak? Berlaku. Hijrah meninggalkan syirik ke tauhid. Berlaku enggak? Berlaku. Yang tidak berlaku itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah secara definisi umum meninggalkan yang haram menuju yang halal itu tetap berlaku. Dulu telanjang, sekarang berbaju rapi. Berlaku atau tidak berlaku? Tetap berlaku. Hijrah tetap berlaku fungsi seperti itu. Ketika tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah, yang ada apa? Walakin yang ada jihadun wa niyatun, jihad dan niat. Maknanya kaum muslimin harus selalu berjihad, nggak boleh nganggur. Karena tugas dakwah itu adalah untuk mengembangkan sayap dakwah, berperang di jalan Allah, menghilangkan fitnah. Yang ada itu agama tauhid. Makanya nuntut hak kepada mereka yang menzalimi dan mengembangkan dakwah. Negeri-negeri didatangi, ditawari Islam setelah dijelaskan gamblang, cocok dengan fitrahnya, menyelamatkan mereka. Makanya orang kafir itu jangan merasa benar, tapi wong kafir itu supaya rumangsa salah. Di mana letak kesalahan wong kafir? Akhirnya kekafirannya punya negara yang sangat kuat, itu tetap salah. Di mana letak kesalahannya wong kafir? Satu, mengingkari bekal awal. Apa bekal awal? Ketika disulbi orang tuanya sudah diikat ikrar janji tauhid rububiyah. Ketika lahir ternyata mereka terseret kepada kesyirikan, kan dikembalikan kan. Demikian ketika lahir itu fitrah, ternyata mereka ternoda fitrahnya. Islam datang mengembalikan ke fitrah. Karena setiap bayi yang lahir itu fitrah, setan memalingkannya. Akhirnya jadi Yahudi, jadi Nasoro, jadi Majusi, dan yang lain-lain agama paganisme, agama penyembahan berhala. Islam datang itu kan mengembalikan.
bukan perampasan, bukan penindasan, bukan penjajahan, bukan ambisi menguasai orang lain, tapi menyelamatkan. Memang tugasnya yukhrijuhum minadz dzulumat ila nur, mengeluarkan mereka dari gelap menuju cahaya. Jangan dianggap Islam itu penjajah, bukan. Nah begitu, bukan dianggap penjajah, bukan, tetapi itu mengembalikan. Terpaksa dengan cara perang. Kenapa? Mereka tuh ngengkel, salah ngengkel gitu kan ya. Mentang-mentang punya kerajaan kaya kepada kebaikan, hasad. Karena hasad iblis yang terang-terangan menyanggah, membantah, sumpah menggelincirkan Nabi Adam. Islam itu mengembalikan, bukan agama penjajah. Jangan salah tompo. Salah tompo apa salah tompo? Salah tompo apa salah tompo? Salah paham gitu loh ya. Yang ada itu jihad. Makanya jihad itu selalu ada, dikembangkan terus. Di masa Nabi SAW itu berkembang, jihad keluar. Di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman lebih luas, sampai ke Armenia, Azerbaijan, Asia Tengah itu. Sehingga wilayah kaum muslimin sangat luas sekali, harta melimpah. Entah itu ghanimah atau jizyah, mereka tunduk bayar jizyah. Saking gambaran sugih di masa Utsman, seseorang diberikan 100 dinar, itu katanya masih sangat sedikit, nesu-nesu. Kok mek semini? Padahal 100 dinar itu diuangkan berapa? Itu 5 nisab emas ya. Emas itu nisabnya berapa? 20 dinar, sekitar 85 gram. Sak gram itu 1 juta, ya 85 juta. Ini ping 5 berapa? 85 ping 5 berapa? Ya 420 juta. Ini kira-kira mau hari raya kita disangani 420 juta, mau enggak? Itu apa? Hari raya setiap orang disangoni 420 juta, gitu apa? Mercon. Dibledosan. Ya semoga saja kene sing nyangoni semono. Kenapa malah jadi fitnah? Karena Islam yang baik, Muslim yang baik, yang cukup, enggak kekurangan, juga enggak kabutan hisab. Tidak kekurangan berarti dia tidak minta-minta. Enggak kabutan hisab berarti dia enggak ada beban. Kenapa? Enggak ada harta yang ditumpuk. Yang ada itu jihad. Maka siapa-siapa konsumen dimobilisasi, dikerahkan jihad, itu harus berangkat. Kemana? Ya untuk pengembangan dakwah. Kira-kira tentara diberangkatkan ke medan perang itu tugasnya berapa lama? Tentara diberangkatkan ke medan perang tugasnya berapa lama? Nanti diganti berapa? 4 bulan. Kenapa? Istri di rumah punya hak. Sesabar-sabar istri, bila sudah 4 bulan itu ya harus ditemani, tidak ditinggal sendirian. Kenapa? Orang itu punya keterbatasan mengelola syahwatnya. Nah begitu, makanya 4 bulan itu dipulangkan. Dan itu perempuan mampu, karena ketika ditinggal mati suaminya, dia tidak hamil. Berapa masa iddahnya? Istri tinggal mati suami, tidak hamil, berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Kenapa? Kok 4 bulan? Di antaranya untuk menghilangkan rekam jejak. Di antaranya untuk menghilangkan apa? Rekam jejak. Orang secara jejak bisa dideteksi zina itu ketika dilihat rekam jejaknya. Bayi yang lahir itu bisa dites, ini dari satu laki-laki atau dari banyak laki-laki. Ketika hamil zina dengan A, ketika hamil zina dengan B, ketika hamil zina dengan C. Masing-masing laki-laki itu meninggalkan jejak. Ini jejak A, jejak B, jejak C. Itu berada pada bayi. Misalnya temboknya dicat putih, dicat kuning, dicat hijau. Itu ada rekam jejaknya enggak? Lapisan ini putih, lapisan ini kuning, lapisan ini hijau. Ada rekam jejaknya.
Itu ada. Jadi bayi itu ketika dicek ternyata ini kok dari jejak A, jejak B, jejak C, itu ketika hamil itu zina secara rekam jejak. Tapi apabila sudah 4 bulan 10 hari itu sudah hilang rekam jejak itu, sehingga perempuan itu sudah merasa free, nggak terikat dengan yang sebelumnya. Kenapa? Rekam jejaknya sudah hilang. Ini penting untuk dipahami. Maka ada kisahnya seorang dokter Yahudi. Kenapa dia itu masuk Islam? Ternyata dia itu pakar di bidang rekam jejak. Anak satu, rekam jejaknya satu dari dia saja. Kedua satu, ketiga satu, keempat rekam jejaknya kok dari model A, B, C. Wah, ini ditengarai ini. Ditengarai seperti itu. Itu tadi diantara hikmah kenapa masa iddah itu 4 bulan. Nah, termasuk tentara ketika dikirim ke medan peperangan itu adalah setiap 4 bulan dipulangkan. Kenapa? Yang di rumah itu sudah menunggu masing-masing punya hak dan supaya dipenuhi haknya. Wa atiqulati haqqin haqqo. Ketika nggak ada hijrah, yang ada masing-masing siaga ketika diberangkatkan jihad siap. Wa niyatun, yang selalu ada niat, yaitu berniat hamba dicipta untuk beribadah, itu harus selalu dipasang dan siap standby niat ketika nanti dimobilisasi siap berangkat. Wa idastung firtum, bila kalian diberangkatkan ke medan peperangan, fanfiru, berangkatlah. Ini ketetapan Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah selepas penaklukan kota Mekah. Waqala ya mahfathi Makkah, dan Nabi SAW itu sabdakan ketika penaklukan Mekah. Ini sabda yang lain. Di antara poin-poin khutbahnya berikutnya adalah inna hadzal balada, sesungguhnya negeri ini, haramallahu, Allah mengharamkannya, yauma khalaqas samawati wal arda, semenjak Allah mencipta langit dan bumi. Mekah dinyatakan tanah haram yang harus dijaga kemuliaannya, tidak boleh dinodai. Kapan mulainya? Semenjak Allah mencipta langit dan bumi, sudah diputuskan. Ini menunjukkan ada takdir. Tapi Madinah dinyatakan tanah haram kapan? Ketika Nabi SAW itu hijrah ke Madinah. Tapi Mekah ada sejak lama, sejak zaman Nabi Ibrahim. Itu sudah ditetapkan nanti membangun peradaban di lembah Mekah. Itu tanah haram Allah tetapkan semenjak Allah cipta langit dan bumi. Fawa habis lagi toh. Habis baterainya. Alhamdulillah. Bahwa maka dia haramun, tetap menjadi tanah haram, bihurmatillah, dengan ketetapan keharaman dari Allah. Wa innahu, dan sungguhnya, la yahilla, lam yahilla, tidak halal, al-qitalu, peperangan, fihi, di tanah haram. Tapi tidak membela diri boleh, tapi tidak memulai perang tidak boleh. Lihadan, untuk seorang pun qabli, sebelumku, wala yahilla, dan juga tidak halal li, untukku, illa, kecuali saatan, sesaat saja, minna, dari waktu siang. Bahwa maka dia haramun, haram lagi, bihurmatillah, dengan sebab keharaman dari Allah, ila yaumil kiamah. Jadi ketika penaklukan kota Makkah itu dihalalkan sebentar, terpaksa dapat wahyu, boleh kamu perang. Kenapa mereka mengkhianati? Karena tanah haram tidak melindungi dari pengkhianat. Makanya mereka sembunyi tanah haram, namanya pengkhianat, dituntut. Ketika mereka bisa ditundukkan, jangan perang lagi. Kenapa? Ya memang itu mendesak.
orang menggunakan keharaman untuk melindungi diri, ya tidak bisa. Makanya itu dihalalkan sementara, ketika beres kembali haram. Nggak boleh dimulai peperangan lagi. Tapi orang Syiah memulai, pernah membantai jamaah haji, pernah mencuri Hajar Aswad. Itu orang Syiah, naudzubillah min dzalik. La yudhatu, tidak boleh dipotong saukuhu, durinya, dicagar alam jadinya. Wala yunafaru, tidak boleh dilarikan soidu, binatang buruannya, dilempar pergi, tempatnya ditempati untuk berteduh misalnya, tidak boleh. Jadi menyuruh pergi saja tidak boleh, apalagi malah memburu, lebih tidak boleh berburu. Wala yatakitu lukoto tahu, tidak boleh mengambil barang jatuhnya illa, kecuali man arafa, orang yang mengumumkan. Apabila tidak ada, letakkan kembali. Wala yuftala, tidak boleh ditebang kholaha, tetumbuhannya. Cagar alam itu betul-betul melindungi. Faqala, berkata Usul si Al-Abbas sang paman, ya Rasulullah, illa al-idkhira, kecuali alang-alang tolong, itu diizinkan untuk dibabat, dimanfaatkan. Kenapa? Fa'inahu, karena alang-alang itu liqoinihim, untuk pandi besi mereka. Apa fungsinya alang-alang buat pandi besi? Bahan bakar. Apa? Bahan bakar. Dan juga wali bunyi itu untuk rumah mereka, mungkin dianyam untuk atap atau untuk dinding keliling rumah sederhana. Dan juga untuk kuburan mereka, ketika kain kafannya kurang, maka nanti yang terbuka bisa ditutup dengan ilalang, al-idkhir. Diusulkan, yang itu boleh ditebang, dibabat, dimanfaatkan, selainnya tidak boleh. Apa jawaban Nabi SAW? Qala illa al-idkhira, kecuali idkhir, maka dia dikecualikan. Walhamdulillah rabbil alamin.